Selamat malam saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita menyembah Tuhan Yesus. Saudara-saudara di CCF, kami percaya Tuhan memberkati kita semua, dan hari ini adalah hari yang baik. Kita tidak peduli lockdown atau tidak lockdown, kita akan tetap menyembah Tuhan seumur hidup kita karena Tuhan itu baik. Mari saudara, saya minta saudara semua angkat suara, tinggikan nama Dia sebab Dia baik. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan malam ini Kau berkati kami Tuhan Yesus dalam segala penyembahan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus nama-Mu diagungkan Tuhan di atas segalanya Tuhan, dan biarlah Tuhan napas-Mu Tuhan, firman-Mu ya Tuhan ya Bapa, kekuatan-Mu Tuhan melingkupi kami ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami tidak terpuruk oleh masalah kami, tapi kami makin dikuatkan oleh berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus jamah kami semua pada malam ini, dan biarlah Tuhan, kalau ada yang sakit disembuhkan Tuhan malam ini, kalau ada yang luka hati disembuhkan Tuhan, kalau ada yang hubungannya dengan sesama tidak benar Tuhan, atau merasa sakit hati atau dikhianati, biarlah hari ini menjadi hari pembebasan buat kami semua Tuhan, khususnya Tuhan jemaat di CCF Tuhan, berkati limpah-limpah Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Haleluya, terimalah sembah kami Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan aku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh yeah.
Biarlah roh kami menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami naikkan syukur bagimu ya Tuhan. Oh, terima kasih atas hidup yang Kau berikan buat kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Bapa. Biarlah Tuhan Kau jamah malam ini Tuhan. Dengan kasih anugerah-Mu yang besar Tuhan, jamah hati kami, jamah keluarga kami Tuhan, jamah anak-anak kami Tuhan, jamah Tuhan hidup kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, anak istri kami Tuhan, suami kami Tuhan, semuanya Tuhan, jamah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kesembuhan daripada Engkau Tuhan, penuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, yes Lord, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, yes Lord, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Terima kasih Tuhan. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes, tak ku andalkan, katakan saudara sekalian. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti hanya Kau selamanya, Allah sumber, oh, kuatku, yes Lord, Allah sumber kuatku, yes Lord, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, oh, selamanya. Terima kasih ya Bapa, selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah ini. Bapak berkati seluruh jemaat CCF Tuhan dimanapun mereka berada, di barat, timur, utara, selatan Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat-Mu tidak pernah habis buat kami Tuhan, karena Engkau adalah bagian kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan di tempat ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh kami tanam di dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa bertumbuh, bertunas, berbuah lebih berkali-kali lipat Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami inginkan, Engkaulah Tuhan bagian kami, Engkaulah warisan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah milik pusaka kami, yang kami akan bersuka cita di hadapan-Mu senantiasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami percaya, serahkan semuanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, karena kami tahu Tuhan ada firman yang hendak Dia katakan malam ini, dan biarlah kita semua kuping-kuping rohani kita buka dan kita mendengar
suara dia. Haleluya, terpujilah nama dia. Amin. Selamat malam ACF, apa kabar semuanya? Mari saudara sekalian kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Saya baca Alkitab saya bahasa Indonesia. Semoga saudara semua mengerti ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Paulus ya. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, menjadi yang terbaik. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi, jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu yang begitu hebat. Bapa, saya berdoa, biarlah Tuhan Yesus hari ini Engkau berfirman kepada kami dan mengurapi kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman hari ini menguatkan kami dan membuka hati kami untuk menjadi para pemenang-pemenang iman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menempatkan kami di CCF, biar kami melayani terus, kami mendengar firman-Mu, kami dirubah, kami dididik, menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Saudara sekalian, selamat malam sekali lagi. Nah, saudara sekalian, judul firman Tuhan malam ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Ya saudara, kita semua pengen menang. Saudara lihat Olympics, saudara, kita melihat permainan bulu tangkis, saudara, semua berharap Greysia Poli menang, dan dia menang, dapat medali emas, senang sekali jadi pemenang, saudara. Saudara bisa bayangkan hatinya dia ketika dia memenangkan Olimpik sebagai pemenang nomor 1 di dunia. Wah, pasti senang sekali, saudara. Saya percaya kita harus menjadi pemenang. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemenang. Kita sebagai pengikut Yesus, kita harus jadi pemenang. Sebab Tuhan pemenang. Dia adalah Tuhan orang-orang yang menang. Dan dia sendiri adalah Tuhan pemenang. Bukan pengalah. Bukan pecundang. Bukan Tuhan yang kalah. Dia Tuhan pemenang. Amin, saudara sekalian. Firman baru saja kita baca cukup aneh, saudara. Karena firman ini di sini ditulis, saudara sekalian. Dia bermegah di dalam kelemahan. Paulus bermegah. Paulus bersuka cita di dalam kelemahan. Aneh juga. Kenapa begitu? Mari kita baca, saudara. Kenapa kita harus jadi pemenang, saudara? Ternyata di dalam kitab Wahyu ditulis bahwa orang yang menang itu akan mendapatkan banyak hal, saudara. Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa yang menang akan makan dari pohon kehidupan. Lalu Wahyu 2 ayat 11 mengatakan, siapa yang menang dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Wahyu 2:17, siapa yang menang dia akan makan dari mana yang tersembunyi dan diberikan nama yang baru. Wahyu 2:26, siapa yang menang dia akan mendapatkan otoritas atas bangsa-bangsa. Wow. Wahyu 3 ayat 5 mengatakan, siapa yang menang akan diberikan kain lenan putih yang halus. Wahyu 3 ayat 12 mengatakan, siapa yang menang akan menjadi tiang-tiang permanen di rumah Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, saudara, Wahyu 3 ayat 21, siapa yang menang dia akan duduk bersama Tuhan di singgasananya. Wah, luar biasa sekali. Mari kita jadi pemenang. Karena Tuhan mau kita semua menjadi pemenang. Apapun masalah hidup kita, kita jadi pemenang. Saudara sekalian, kita lihat sekali bahwa Paulus itu ternyata juga seorang pemenang. Bayangkan saudara, dia itu pada waktu menulis firman ini, dia ada di dalam penjara. Dia ada di kota Efesus, dia di penjara dan kakinya dirantai. Apa saudara di penjara Efesus? Penjara itu zaman dahulu tidak diberi makan, tidak diberi minum, dingin, tidak diberi pakaian, saudara. Dan kadang-kadang penjaranya itu penuh dengan air. Jadi kadang-kadang direndam dia di dalam air, saudara sekalian. Sebegini atau sebegini atau segini, saudara sekalian. Kasihan sekali, kedinginan. Dan di kota Efesus itu cukup dingin, saudara. Dia tidak seperti di Indonesia atau di Malaysia, saudara. Dia itu dingin sekali, saudara. Tetapi Paul mengatakan
bahwa dia adalah orang yang menang. Luar biasa sekali. Kenapa begitu saudara sekalian? Bagaimana dia memenangkan semua pergumulan dan pencobaan yang dialami begitu hebat dalam hidupnya? Kita seringkali menyerah, saudara. Kita baru mengalami kesulitan sedikit, menyerah. Tak sanggup, tak kuat, tak boleh tahan, dan lain sebagainya, saudara. Mari kita belajar untuk jadi pemenang seperti Paulus. Yuk. Yang pertama, saudara, bagaimana kita melihat kelemahan kita? Itu penting. Cara kita melihat kelemahan kita, itu mempengaruhi kesuksesan kita. Cara melihat kelemahan kita, saudara sekalian. Paulus bilang, saudara sekalian, Tuhan berkata kepada dia bahwa kasih anugerahku cukup bagimu. Sebab di dalam kelemahan, kekuatannya dinyatakan sempurna. Wow. Jadi ternyata saudara, kasih anugerah yang diberikan kepada kita itu cukup. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi kalau kita terlalu banyak kasih anugerah? Kita jadi rusak, saudara. Jadi manja. Saudara. Tapi kalau kita terlalu sedikit anugerah, kita jadi lemah dan kita jadi putus asa, saudara sekalian. Jadi kasih anugerah yang diberikan kepada kita itu tepat. Setiap saat. Setiap saat kita tepat. Saudara tahu apa artinya pankreas? Kita ada pankreas di perut, di belakang liver. Saudara sekalian, ada namanya pankreas kecil, pankreas. Guna dari pankreas itu sebenarnya untuk mengatur jumlah level gula di dalam badan kita. Kalau pankreas kita itu kalau gula darah di dalam aliran darah kita itu rendah, pankreas itu mengeluarkan hormon namanya glikogen yang membuat liver kita itu membuat gula, mengeluarkan gula simpanan dalam badan kita, saudara. Kalau gula terlalu banyak, dia stop itu gula itu di dalam tubuh kita. Jadi ada seperti termostat, ada seperti pengatur jumlah gula di dalam badan kita melalui pankreas dan liver, saudara sekalian. Jadi dia diatur gula kita tidak terlalu banyak. Kalau gula kita terlalu banyak, kita menjadi diabetik. Nah, orang yang diabetik itu karena pankreasnya itu rusak. Dia tidak bisa mengadjust atau menyetel jumlah gula darah di dalam darah kita, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian tahu nggak? Roh Kudus itu seperti pankreas. Dia mengatur jumlah kasih karunia dalam diri kita. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Dan Roh Kudus tidak bisa rusak. Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus menemani kita. Dikatakan Roh Kudus itu adalah penghibur dan yang menguatkan kita, saudara sekalian. Roh Kudus yang mengatur jumlah kasih anugerah sehingga kasih anugerah itu cukup buat kita setiap saat. Saudara di kebun cukup anugerahnya. Saudara di kantor cukup, di rumah cukup, di pelayanan cukup, di mana-mana kasih anugerahnya cukup buat kita. Karena Roh Kudus mencukupi anugerah kita. Amin, saudara. Dan firman Tuhan katakan justru di dalam kelemahan dinyatakan bahwa dia kuat. Mengapa gitu? Seringkali saudara sekalian kita kuat, Tuhan sulit bekerja. Tapi justru kalau kita lemah, itu membuat Tuhan bisa bekerja, sanggup bekerja dalam kita. Bukan katakan tidak sanggup. Tuhan kita itu Tuhan yang gentle, dia tidak memaksa. Kalau kita mengotot, kita mengeraskan hati, dia tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena dia bilang, ya sudah, kamu lakukanlah semua. Tapi kalau kita ini lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita berdoa kepada Tuhan, kasih anugerahnya besar, karunia-Nya mengalir, dan kekuatannya kelihatan dalam diri kita, saudara sekalian. Itu yang terjadi, saudara. Jadi, saudara sekalian, ada baiknya juga kita mengalami kelemahan. Saya punya banyak kelemahan, saudara sekalian. Saya kalau menyanyi suka out of tune, saudara, lari, suka pecah karena saya terlalu banyak bicara, waktu nyanyi pecah, saya suaranya kurang bagus, tetapi saya tidak peduli. Saya menyanyi saja terus. Kenapa, saudara sekalian? Karena di dalam kelemahanku, Tuhan kelihatan kuat. Karena bukan aku yang kuat, tapi Tuhan yang kuat. Amin, saudara sekalian. Saya tidak tahu kelemahan saudara apa. Mungkin saudara kurang pandai bermain musik, kurang pandai berbicara, kurang pandai mencari uang, kurang pandai ini dan itu. Jangan takut. Justru di dalam kelemahan kita, Tuhan berkarya, Tuhan berbuat lebih banyak, lebih baik dalam hidup kita. Jangan takut sama kelemahan kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Kasih anugerah muat selalu cukup bagi kita. Dan bagaimana cara kita memandang kelemahan kita, itu harus benar. Kelemahan itu justru membuat kita kuat, bukan membuat kita hancur. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bicara tentang kelemahan kita. Itu penting sekali, saudara.
kita tidak suka bicara kelemahan kita. Kita tidak suka. Ya kan saudara sekalian? Kita senang kalau bicara soal kekuatan kita. Aku bisa buat ini. Aku bisa lakukan ini. Sombong. Aku bisa hebat begini. Aku bisa main musik begini. Aku bisa menyanyi gini. Kita suka membicarakan kekuatan kita. Sekalipun dalam hati, saudara sekalian. Sebab kalau bicara itu sudah sombong sekali, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tapi Paulus mengatakan bahwa dia suka justru membicarakan kelemahan dia. Bahkan dikatakan, aku menyombongkan kelemahanku. Jadi yang dia sombongkan bukan kehebatan dia, tetapi kelemahan dia. Kenapa begitu, saudara sekalian? Karena seringkali kelemahan kita itu juga membentuk dan menempa kita menjadi orang kuat. Dan kelemahan kita itu mengizinkan Tuhan untuk bekerja dengan hebat. Luar biasa. Saudara tahu Coca-Cola? Pada tahun pertama dia memproduksi Coca-Cola, saudara, dia hanya jual 25 botol. Dia tidak menganggap itu sebagai kelemahan. Sekarang, saudara sekalian, Coca-Cola itu sekarang bisa menjual 1,8 billion botol satu hari. Jadi mereka tidak mengenyahkan pengalaman mereka cuma bisa menjual 25 botol satu tahun. Bahkan kekurangan mereka itu dijadikan suatu momen untuk menginspirasi generasi sekarang. Dulu Coca-Cola hanya bisa jual 25 botol satu tahun waktu tahun pertama. Sekarang bisa menjual 1,8 billion botol satu hari. Bukan satu tahun, satu hari. Jadi saudara bisa dilihat kelemahannya dijadikan suatu cerita. Kelemahannya bahkan dia bisa disombongkan untuk menginspirasi, saudara. Saya percaya kita juga banyak kelemahan. Kelemahan kita ya seperti itu. Kita tidak bisa menyangkal kelemahan kita. Itu tetap ada kita. Kita nggak bisa nyanyi dengan baik. Kita tidak bisa main musik. Kita tidak kurang tinggi badannya, kurang pendek dan lain sebagainya, saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja sekalipun kita lemah. Dan justru karena kita lemah, Tuhan berkarya lebih besar. Kalau kita terlalu kuat, Tuhan tidak bekerja. Seakan-akan Tuhan lemah. Karena itu semua hanya kekuatan kita. Jadi seakan-akan kita jadi sombong. Demikianlah saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bicara mengenai kelemahan kita itu dengan penuh sukacita. Firman Tuhan katakan, therefore most gladly I will rather boast. Aku lebih bersukacita atas kekuranganku. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita merasakan kelemahan kita. Saudara sekalian, kita paling tidak suka kalau ada orang bicara soal kelemahan kita. Apalagi kalau jadi gosip. Rasa mau marah, rasa mau menyerang, rasa mau melindungi diri kita, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara sekalian justru Paulus itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dia bahkan merasa senang dan merasa rela dengan kelemahan di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan. Nah, saudara sekalian, dia malah senang ada kelemahan. Aneh sekali, saudara sekalian. Kalau kita tidak senang kalau orang mengatakan kelemahan kita. Saudara, oleh karena itu saudara tidak usah melindungi diri kita. Kalau orang bicara kelemahan kita, biarin saja. Yang perlu saudara lakukan adalah lindungi hati saudara. Jangan sampai saudara jadi lemah karena orang mengatakan kelemahan saudara. Biarkan saja. Saudara tidak bisa mengendalikan orang. Saudara tidak bisa menyetop orang mengatakan kelemahan saudara. Saudara tidak bisa menghalangi orang mengatakan kelemahan saudara. Biarkan saja, saudara. Yang penting hati saudara terjaga, saudara sekalian. Lah, bahkan Paulus mengatakan, aku bersuka cita atas kelemahanku. Dia senang malah. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu jangan tersinggung, jangan marah, saudara sekalian. Tapi malah senang, biarkan saja, saudara sekalian. Saudara, ada seorang komedian namanya Chris Rock. Saya tahu Chris Rock, suka pernah dengar. Dia lucu sekali, saudara sekalian. Dia bilang waktu dia masih sekolah, SMA, high school, saudara sekalian, dia itu satu-satunya murid kulit hitam. Sedangkan sekolahnya dia itu kulit putih semua. Wah, dia dibully setiap hari, saudara. Bahkan diludahi mukanya, ditendang pantatnya, saudara. Dan bahkan didorong, dia jatuh dari tangga, saudara sekalian. Tapi apa yang dia katakan pada suatu interview, saudara, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam dirinya dia itu justru memotivasi dia untuk menjadi orang sukses.
Dia dibully, tapi dia jadi makin terhasrat untuk lebih sukses lagi, saudara sekalian. Dia bilang, semua bully-bully itu, saudara, yang membuli saya itu bahkan membentuk saya. Bahkan aku berterima kasih untuk semua orang yang telah membuli saya. Karena gara-gara mereka tendang saya, mereka ludahi muka saya, mereka dorong saya di tangga, saya jadi orang berhasil. Dia bilang gitu, hebat sekali, saudara. Dia malah senang dengan kelemahan dia, saudara sekalian. Itu yang harus menjadi kita. Kelemahan kita bukan alasan kita menjadi orang kalah, tapi justru menjadi orang pemenang, saudara sekalian. Justru karena kita lemah, kita menang, saudara. Banyak sekali orang berhasil justru karena dia gagal. Dia coba lagi, coba terus sampai dia menang. Dan akhirnya dia jadi pemenang. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah menyerah kalau orang menggosipkan atau bicarakan kejelekan saudara, kelemahan saudara. Biarkan saja, saudara. Justru itu menjadi cambukan saudara untuk lebih berhasil, saudara sekalian. Seperti Paulus, saudara, dia masuk penjara, dia malah berhasil oleh karena dia di penjara, saudara sekalian. Itu yang menjadi baik bagi kita, saudara. Kelemahan justru membuat kita menjadi menang. Oleh karena itu kita harus tetap berlari, kita harus tetap terbang, mengecapkan sayap kita, terbang tinggi dan menang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kelemahan kita justru membuat Tuhan berkarya buat kita lebih besar. Saudara, firman ini ditutup dengan satu kata, saudara sekalian. Sebab firman Tuhan katakan gini, jika aku lemah, maka aku kuat. Saya bingung, saudara di sekolah. Kenapa firman ini, jika aku lemah, aku kuat. Lemah ya lemah, kuat ya kuat. Tetapi firman kata, jika aku lemah, aku kuat. Lemah sama dengan kuat. Ini definisi lemah menurut Paulus, menurut firman Tuhan, saudara sekalian. Saudara, saya mau mengatakan bahwa ternyata itu berlaku sekali untuk orang-orang Kristen. Kita menang justru karena kita sepertinya kalah. Kita kuat justru karena kita lemah, saudara sekalian. Lihat ketika Yesus, dia disalib. Orang meludahi dia, orang menusuk dia, bahkan dia mati di kayu salib seperti orang lemah, saudara. Teman-teman kita orang Muslim mengata-ngatai kita, Tuhan kita orang lemah. Masa Yesus, dia Tuhan, dia mati di kayu salib, dia lemah. Dia orang yang lemah. Orang Kristen tuh lemah, ditampar pipi kiri, dia pipi kanan. Orang Kristen tuh lemah. Dia dibunuh, diam saja. Dicaci maki, diam saja. Dihina, dia diam saja, saudara. Saudara mesti perhatikan, ketika Yesus itu lemah, di kayu salib mati, justru menunjukkan dia sangat kuat. Kenapa? Dosa seluruh umat manusia dia tebus. Berarti dia kuat sekali. Justru pada saat dia lemah. Saudara, itu yang terjadi dengan orang Kristen. Ketika dia ditampar, ketika dia lemah, ketika dia dikata-katai, ketika dia dijelek-jelekan, justru kuasa Tuhan besar sekali terlihat dalam diri dia. Dengan cara dia menahan diri, dengan cara dia tetap berbuat baik, dengan cara dia memberi pipi kanan, dengan dia cara terus melayani, dengan cara karakternya dia. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara tidak berbeda dengan orang-orang lemah yang di luar sana, saudara. Mereka lemah, oleh karena itu mereka perlu membela diri. Kita kuat karena Tuhan yang bela kita. Oleh karena itu, saudara, kita semua orang pemenang. Pemenang karena kita bersuka cita karena kelemahan kita. Karena kita lemah, kita kuat. Demikianlah firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Bersukacitalah dalam kelemahan saudara. Bersukacita karena saudara harus kerja keras di ladang. Bersukacita karena saudara harus kerja di kantor. Bersukacita karena saudara harus beranak, punya anak banyak, 4, 5, semua. Saudara harus bekerja keras, bersukacita dalam kelemahan. Karena justru di dalam kelemahan kita kuat, saudara sekalian. Bersukacita kalau saudara mungkin gereja kita biasa-biasa saja. Mungkin khotbah kita biasa-biasa saja. Nyanyian kita biasa, pelayanan biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang nyata besar dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Bila firman-Mu itu bicara malam ini, memberikan kekuatan buat kami semua. Kami semua lemah. Kami orang lemah. Tapi bukan berarti kami kalah. Justru karena kami melemah, Tuhan, kami menang. Kami justru menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah pemenang dan memberikan inspirasi buat kami. Biarlah kami menang seperti Engkau. Engkau disalib, diam saja Tuhan. Karena Engkau menebus kami. Engkau lemah, tapi sebenarnya Engkau sangat kuat. Dan Engkau adalah super kuat dan sangat kuat dan paling kuat di dunia ini Tuhan. Engkau menunjukkan karakter yang kuat di dalam bentuk penyerahan dirimu dan penebusan dosamu itu. Padahal pada saat yang sama Engkau kuat dan Engkau Tuhan semesta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan karena menjadi Tuhan yang kuat. Sehingga kami boleh menjadi orang yang menang.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan kami Tuhan. Seakan-akan kami lemah Tuhan. Melihat masa depan seakan-akan lemah. Kami tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tapi melihat Engkau yang begitu kuat bersama dengan kami, siapakah lawan kami? Kami akan menang dalam kehidupan kami dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat CCF Tuhan. Berkati masa depan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada Engkau Tuhan. Engkau menang. Kami menang dan akan selalu menang. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Nah saudara sekalian, saya tidak tahu lockdownnya sampai berapa lama. Kalau misalnya lockdown, kita akan online lagi. Tetapi kalau tidak lockdown, sampai bertemu kembali di CCF minggu depan pukul 7 malam. Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bertemu kembali dengan fellowship. Tuhan berkati kita selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu lagi.